morning, selamat pagi. Ini orderan hari ini ya, yang kita mau kirim pagi. LED H4 ya. Ini satu orang yang order. Terima kasih. Bapak tahu yang namanya barang bagus ya. Karena sebelumnya dia mau order P73CF, Automac DC ya, bohlam-bohlam 3 warna katanya untuk hujan dan kabut. Nah, ini bohlamnya ya, ini spek Istimewir ya. Saya sedang mencoba, istilahnya kita sedang tes pasar ya, tipe ini. Tipe ini double Cooper PCB, jadi teknologinya sama seperti yang Cree ya. Memang chipnya bukan Cree, karena kenapa? Karena Cree tidak bisa kuning putih ya, seperti itu. Ini 3 warna ya, low beam 3 warna, high beamnya 1 warna adalah warna putih. Lux dan wattnya tipe ini gede bro ya, gede. Dan punya keunggulan lain, dia adalah full adjustable ya, tuh. Full adjustable. Bisa disetel arah jam 11, jam 12. Cut off-nya juga enak, versi yang di seperti chip Cree, bisa kita papas ya, bisa kita custom ya. Kita setting dulu power supply-nya ya. Nanti kita akan ukur menggunakan lux meter. Berapa sih outputnya luxnya ya. Kalau powernya adalah 27 watt tuh. Anda lihat nggak di wattmeter saya yang sebelah kanan jempol saya, 27 wattnya ya. Besar sekali bro, 27 ya. Jadi ini versi bohlam berwarna 3 warna khususnya ya. Wattnya yang besar adalah tipe ini gitu ya. Nah, ini warna putihnya, ini warna putih kuningnya, ini warna kuningnya ya. Ini kalau warna kuning high beam tetap warna putih ya. Mau di warna putih high beam juga tetap putih. Jadi high beamnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah low beamnya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Tinggal matikan, nyalakan switch lampu mobil Anda ya. Matikan apa? Nyalakan, warnanya putih, mau ganti warna, matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Anda tarik high beam, dia tetap warna putih. High beamnya tetap warna putih ya. Jadi ini bohlam 27 watt ya, double Cooper PCB. Saya saat ini sedang tes pasar tipe ini. Watt dan luxnya gede, memenuhi syarat kategori bagus menurut saya. Watt dan luxnya gede karena 27 watt ya. Wattnya 27, luxnya berapa? Kita akan coba tes ya. Jadi di sini ada batas nih buat pengukuran ya. Jadi bohlam ini akan ditaruh di sini. Kita akan cari lux maksimumnya berapa. Di depan adalah ada watt meter ya. Nah, kita tes dulu ya. Yang putihnya luxnya berapa tuh? Silau banget bro, silau banget ya. Tuh 2600-an, mencapai 2700 ya, 2600-an ya. Ini untuk yang low beam warna putih. Putih kuningnya adalah 3000-an tuh nyalanya ya. Kuningnya 2800. Jadi putihnya 2600-an, putih kuningnya 3000-an, kuningnya 2900 ya. Luxnya berbeda-beda. Jadi sekalian high beamnya kita tes berapa wattnya. Silau banget bro, mata nggak bisa membaca dengan benar ya. 3000, 2900-an ya. Jadi chip putihnya 2900 untuk high beam ya. Jadi ini watt dan luxnya yang gede. Syarat kedua stabil ya, saya sudah coba, ini stabil ya, wattnya tidak ngedrop. Syarat ketiga adjustable ya, ini bisa adjustable ya, bisa di setting arah jam 11, jam 12. Syarat keempat yang biasa saya sebut adalah dia bisa diservis
Tipe ini tidak bisa diservis, jadi kalau rusak buang. Chipnya kita tidak punya spare partnya. Kalau Cree bisa diservis, tapi teknologinya ini sama dengan Cree, double Cooper PCB. Barang sebelum dikirim udah kita bongkar, kita suntikan thermal pass. Jadi kita sudah setting kalibrasi, suntikan thermal pass, jadi barang tinggal kirim. Nah, barang sampai tinggal pasang ininya saja, ininya dulu, kelipin, pasang karet, baru bohlamnya naik. Nah, tinggal setting arah jam 11, jam 12 ya, seperti itu. Nah, di syarat kelima saya akan menambahkan bahwa ininya bohlam itu harus tipis dan tidak boleh terlalu gelap. Nah, kita akan uji bohlam ini ya. Nah, bohlam ini ininya lumayan ya, tebal ya, tuh. Ya, ini bagian yang terangnya, yang sebelah sini bagian terangnya, bagian tengahnya batangnya lumayan gelapnya ya, lumayan besar ya. Lumayan besar ya, lumayan gelap ya. Kenapa? Karena chipnya ini dia mendem, bro ya, chipnya mendem ya. Jadi batang ini ya, batang ini jadi chipnya di dalam batang, jadi makanya kenapa itunya besar dan gelap ya. Karena chip CSP itu dia bukan seperti Cree itu ada lensanya, jadi nongol ya. Jadi walaupun dia mendem tapi dia nongol, jadi bayangan yang batang tengah itu nggak terlalu gelap, jadi samar-samar ya. Jadi syarat yang bagus adalah batangnya kecil, gelapnya tidak terlalu gelap, tapi terang atau gelapnya samar-samar, terangnya samar-samar gitu ya. Jadi ini ada masalah di batang itu, tapi nggak ada masalah juga ya. Masih oke, karena saya juga sedang mencari yang spesifikasinya istilahnya perfect gitu ya, perfect ya. Ini juga kita sedang tes pasar, jadi kita tidak jual secara besar-besaran gitu ya. Kalau buat yang mau saja, yang sudah melihat review yakin, boleh beli gitu ya. Karena bohlam ya, kita jual itu bukan hari ini kita jual. Yang Cree itu kita sudah tes pasar itu 2 tahun loh, stabil bagus, baru kita lepas ya. Nah, sama ini pun begitu, kita coba dulu bagaimana responnya, bagaimana feedbacknya, terangnya, lifetime-nya ya, fokusnya. Kalau bagus baru kita akan launching secara besar-besaran ya, bukan besar-besaran, maksudnya kita launching umum gitu ya. Sekarang adalah namanya soft launching. Kita memperkenalkan dan kita sudah menjual juga beberapa set. Biarkanlah mereka pakai, nanti ada feedback, baru kita nanti putuskan, simpulkan bagaimana kita akan terjun atau lepas ke pasar atau bagaimana gitu ya. Jadi ini di order 2 set ya. Tapi ini bohlam sih watt dan luxnya gede ya. Tapi kalau buat Anda yang nggak peduli soal batang itunya tebel dan gelap ya nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi saya mempunyai persyaratan kelima bahwa itunya harus tipis dan samar-samar gelapnya. Jadi terangnya samar-samar, gelapnya nggak terlalu gelap tapi samar-samar gitu ya. Nah, ini sebelum dikirim juga kita akan tes ya. Oke ya, good. Jadi ini di order Bapak siapa lupa melalui Bukalapak, 1 orang, langsung di order 2 set ya. Teknologi sih bagus ini bro, double Cooper PCB, build quality juga oke lah ini. Oke bro, build quality istimewa lah ini ya. Build quality istimewa ya. Tapi kita bukan hanya melihat fisik ya, tapi kita harus melihat performanya dia ya. Jadi ini bohlam 3 warna ya, pilihan lain dari Automac DC, Automac TC, dan P73CF ya. Jadi ini sudah di order, kita akan segera kirim ya. Nah, selanjutnya kita akan mereview P73CF, karena P73CF itu ada versi baru ya. Sebentar kita siapkan barangnya. Ini sebagai perbandingan ya, tipe dari Pro 7 ya, P73CF Mark II. Jadi ini versi baru ya, 2021. Karena
Desember kemarin barang ini stoknya habis. Nah, ini tipenya H4. Jadi ini packaging baru ya. Jadi kardusnya baru ya. P73CF Mark II. Kardusnya baru dan LED-nya juga versi baru ya ternyata ya yang 2021. Di sini tertulis 30 watt 10.800 lumen ya. Kita boleh percaya boleh tidak, terserah. H4 ya. 5.700 Kelvin, 4.500 Kelvin, 3.000 K. Jadi bisa kuning, putih kuning, putih ya. Kardusnya versi baru seperti ini ya. Kalau versi yang dulu adalah gede, jadi versi yang baru bisa kuning, putih kuning, bisa putih ya. Seperti ini H4 P73CF ya. Kita akan lihat dalemannya ya. Jadi ini versi 2021 punya P73CF. Jadi P73CF selama saya jual, ini yang model ketiga. Model pertama itu kodenya adalah mic flash ya. Terus keluar yang Mark II menggunakan chip dempet, center chip dan chip dempet. Nah, kita akan lihat ya, yang versi ketiga ini dia menggunakan chip apa dan dia apakah center chip, karena versi yang terbaru ini beda dari yang versi sebelumnya ya. Jadi tanpa ada tulisan logo-logo di sini emboss P73CF ya. Kalau yang dulu-dulu kayaknya ada deh ya. Jadi ada logo-logonya Pro 7 di sini di emboss. Nah, ini tidak ada. Pro 7-nya hanya di casing driver ya. Dia menggunakan driver. Kalau LED sebelumnya yang kita review, versi yang kita punya juragan lampu lah boleh dibilang, kodenya JL ya. Dia driverless ya. Ini ada driver dan dia yang 2021 tidak menggunakan chip dempet ya. Dia menggunakan chip lebar, tapi yang chip lebar tersebut disolder, didempetin gitu ya. Jadi dia bukan menggunakan chip dempet, dia menggunakan chip satu-satu tapi disoldernya dempet ya. Kebanyakan nyoldernya adalah terpisah, ada jarak 1 mili, tapi ini bukan menggunakan chip dempet tapi disoldernya dempet, chipnya tidak dempet ya. Kita akan ukur coba watt dan luxnya dia berapa ya, sebagai perbandingan lawan tadi yang udah kita tes ya. Ini harganya nggak ada kenaikan, 1.380.000. Teknologi belum double cooper PCB ya, dia hanya PCB biasa dijepit di casing aluminium. Jadi ini adalah versi 2021 ya, terbaru. Wattnya hanya 21 ya. Nih wattmeter Anda bisa lihat ya langsung nih. Saya kasih lihat. Hanya 20, sekian ya. Kita turunin sedikit tegangannya, 13-an coba. Ya, 13,7 ya, 13,6, 21 bro, 21 watt ya. Jadi wattnya nggak terlalu besar ya, 21. Kita akan coba luxnya berapa ya, seperti biasa. Luxnya mencapai 2.500 ya, 2.600 ya, lumayan. Wattnya kecil tapi luxnya gede ya, efisiennya tinggi juga ini yang baru. 2.600-an ya luxnya. Ini di versi white-nya. Kita coba di versi yellow-nya. Di versi yellow-nya tembus 2.900 ya. Oh, 3.000 tembus. Kita akan coba di versi white yellow-nya. Jadi putih kuningnya ya, sebentar. Nah, ini putih kuningnya. Oh, putih kuningnya benar lebih gede dia, di atas 3.000 ya. 3.100-an ya. 3.100 ya. Jadi kalau putihnya, kuningnya 3.000-an, putih kuningnya 3.100-an, putihnya 2.600 ya. Wattnya hanya 21 ya tadi ya, 20 apa 21 apa 22 tadi itu. Jadi wattnya sekitar 20-an tapi luxnya lumayan ya. Harganya adalah 1.380.000, tidak ada kenaikan ya.
Jadi yang versi 2021 dengan versi yang 2020, LED-nya tipe Mark II, ada perbedaan di chip. Yang dulu menggunakan chip dempet asli bawaan pabrik. Ini juga chip dempet. Chip sebenarnya bukan chip dempet, jadi chip biasa yang disolder dempet. Jadi chip biasa yang disolder dempet, ya. Bedanya di situ ya, yang versi 2020 dengan versi 2021. Jadi chip biasa yang disolder dempet ya. Adjustable juga, sebentar kita cek. Ya, adjustable juga jam 11 jam 12 bisa ya. Perbedaan lain kayaknya tidak ada emboss di sini ya, dan di sini tidak ada tulisan Pro 7-nya. Ya, hanya Pro 7-nya di sini, dan dia memang menggunakan driver ya. Saya sudah mereview nih yang versi baru ya, 2021 P73 CF ya, H4. Jadi dusnya juga mengecil. Jadi yang versi 2021 update lagi ya, dusnya mengecil ya. Kartu garansinya tetap memang dari Pro 7 seperti itu. Jadi hanya kardusnya ya. Di sini tertulis 30 watt P73 CF Mark II ya. Oke, terima kasih Anda telah menonton review saya. Keputusan ada di tangan Anda, mau beli yang mana terserah, bebas gitu ya. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Bukalapak saya adalah Juragan Lampu. Jadi kalau Anda beli di Juragan Lampu, Bukalapak, saya sendiri yang langsung akan mereview. Kalau Anda beli di Shopee, itu melalui reseller saya. Kalau dia ada stoknya dia ya dia yang kirim ya. Reseller Juragan Lampu juga sama di Tokopedia, kalau dia ada stoknya dia yang kirim langsung ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah bahas soal yang H4 ya. Sekarang yang H11 P73 CF Mark II yang versi 2021. Jadi versi baru ya. Nah, apa yang beda selain dusnya? Dusnya sih tulisannya sih sama ya. Tapi kita akan kasih lihat dalemannya ya. Ada sedikit beda sebenarnya. Jadi bersyukurlah buat Anda yang sudah pakai yang versi 2020 tapi yang Mark II ya, yang Mark II. Ya, kita akan bahas sedikit apa sih bedanya yang versi 2020 dengan versi 2021. Jadi versi 2021 itu chipnya berbeda ya. Dia menggunakan chip pisah itu ya. Dia menggunakan chip pisah tapi yang disolder dempet gitu ya. Dia tetap center chip, tapi chipnya ini adalah chip pisah yang disolder jadi satu, jadi dempet ya. Nah, di video yang awal yang versi biru semua itu juga sebenarnya saya request untuk versi chip dempet ke pabrikan di Guangzhou sana. Si pabrikan bilang chip begitu mesti order khusus, mahal. Jadi saya hanya bisa kasih chip yang biasa. Jadi gini loh. Jadi kalau chipnya yang aslinya dempet ya, si pabrikan kalau menurut saya dia harus pesan khusus ke pabrik LED. Jadi dia harus dua-dua begini, jadi memang udah jadi satu kesatuan. Dia harus order khusus, dan saat ini katanya habis stoknya, jadi nggak ada, udah nggak produksi itu chip. Nah, makanya yang versi 2021 dari P73 chip dari pabrikan lain, dari distributor lain, ternyata bener dia datangnya yang versi pisah tapi di solder dempet jadi satu. Jadi stok chip yang sebiji-sebiji begitu mungkin di Cungko banyak ya. Jadi makanya mereka tidak menunggu produksi segala macam gitu ya. Jadi versi 2021 ini berbeda ya dari banding 2020. Kalau saya ditanya bagus mana, tentu versi dempet jadi satu lebih bagus ya. Tapi nggak ada barangnya ya, mau nggak mau ya seperti ini. Jadi di sini ada logonya ya, Pro 7 ya, yang tipe H11. Yang kalau tipe H4-nya tadi nggak ada ya, polos. Nah, kita akan ukur watt dan luxnya berapa ya. Jadi ini adalah bohlam-bohlam 3 warna. Buat hujan, buat kabut. Kalau di Indonesia ada salju, pasti ada orang nanya gini, Pak, tembus salju gak? Dia mau beli bohlam warna putih, Pak, tembus kabut gak?
Ada orang yang bertanya begitu loh. Saya harus jawabnya gimana? Ya saya orangnya to the point, jujur apa adanya, Pak. Kabut tuh harus pakai warna kuning. Ya, jadi tidak bisa pakai bolam ini. Ya, kalau yang Anda beli bolam krim misalnya, Bapak nggak bisa pakai bolam warna putih, Pak, karena kabut nggak bakal tembus. Ya, tapi kabut tembus nggak tembus saya juga nggak tahu, karena saya sendiri pakai juga tembus gitu ya. Waktu itu testimoninya, videonya juga ada waktu saya jalan-jalan ke Bali ya, touring ke Bali ada. Jadi kalau di Indonesia ada salju, orang masih bertanya, Pak ini tembus salju nggak? Kadang-kadang saya suka bingung juga ya, orang bertanya, kayaknya sih nggak mungkin juga ya, apa gimana nggak ngerti juga ya. Jadi ada orang bertanya mau tembus hujan, tembus kabut, kalau perlu bisa tembus pandang nggak? Gitu ya. Yang H11 cukup gede ya, 24, tuh, 24,4. Kita akan coba cek luxnya berapa ya. Jadi di sini Anda bisa lihat langsung ke lux meter di depan. Luxnya itu 2000, oh yang putihnya 3000-an loh. Oh 2900-an ya. 2800 tadi. Yang kuningnya estimewir loh, 3400-an tuh, 3300-an. Putih kuningnya 3444 ya. Jadi putih kuningnya juga terang. Putihnya nih ya agak boyok, cuma 2800. Kuningnya lumayan 3300-an. Putih kuningnya juga 3400-an. Jadi putihnya selalu kurang mantap ya. Tadi wattnya berapa? 24 watt, 3400 ya, di versi 4300-nya. Jadi putih kuningnya. Jadi yang membuat dia terang sebenarnya chip kuningnya ya, chip kuningnya. Jadi ini tipe P73CF ya, versi 2021. Saya cek sebentar di 2021, wah dia nggak sertakan kunci L loh ya. Jadi 2021 nggak ada kunci L nih ya, di paketnya nggak ada kunci L nya bro ya. Jadi ya, sebenarnya harus ada kunci L nya nih, tapi nggak dikasih kunci L nya. Jadi Anda nggak bisa nyeting sendiri nih. Saya jual apa adanya dari pabrik loh, dari distributor maksudnya ya. Hanya kartu garansi itu, nggak ada lagi ya. Jadi 2021 punya barang tidak disertakan kunci L ya. Kunci L itu untuk apa? Kunci L itu adalah untuk dimasukin ke sini, dibuka supaya dia bisa diputar ya. Jadi untuk dimasukin ke sini nih ya, dikendorin terus bisa diputar, bisa disetting chip kuningnya di bawah, chip putihnya di atas ya. Nanti ada yang bertanya bagaimana soal kualitasnya. Jujur sih yang awal-awal dusnya lebih bagus ya, mewah bro. Ini dusnya kelihatan murah ya. Makanya saya udah bilang, saya sendiri nggak bikin produk sendiri, tidak bikin kardus yang bagus-bagus ya. Awal-awalnya mungkin mewah untuk memperkenalkan gitu ya, tapi ini kardusnya terus terang kualitasnya menurun juga ya. Jadi ya tapi buat apalah dus ya, nggak penting kok. Anda perlu lampunya bukan dusnya ya. Jadi ini kualitas dari dus juga menurun ya. P7 Pro 7 yang versi awal kardusnya lebih bagus bro, lebih bagus ya dari versi ini. Versi ini kardusnya menurun kualitasnya ya. Tapi kita berharap kualitas dari LED-nya tetap, garansinya juga tetap 1 tahun ya. Rusak tukar baru 1 pasang. Jadi ini tipenya P73CF Mark II H8, H9, H11. Dus yang awal gede dulunya, 2 kalinya dia ya lebar. Jadi sekarang dibikin setengah. Menghemat bro, menghemat karton, menghemat gambar, jadi lebih murah ya. Oke, makanya saya bilang dari awal ya, saya sudah bermain produk buatan Chungquo itu 15 tahun, khususnya di lampu LED otomotif ya. Awal produksi bagus, setelah produksi order kedua biasanya menurun, order ketiga menurun, order keempat menurun, order kelima menurun. Kenapa? Karena kita nembak harga, gue mau ambil lagi dong, kasih gue harga diskon. Pabrik bisa memberikan kita harga lebih murah dengan segala cara supaya harganya lebih murah, dia bisa lakukan ya. Seperti itulah ya. Jadi makanya kalau ada produk baru, beli awal pasti bagus. Walaupun ada update, tapi produk pertama istimewir biasanya ya. Produk order selanjutnya menurun ya. Terima kasih.